Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai IPA terpadu. Apa aja sih yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini? Mari kita simak. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait materi suhu dan kalor. Nah, jadi kita akan sama-sama belajar mengenai subtema-subtema yang ada pada materi suhu dan kalor, seperti itu. Nah, KD yang dipelajari itu apa? Yakni 3.4, menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada hewan dan manusia. Kemudian 4.4, melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, di sini ada 3 subtema. Yang pertama, suhu dan kalor dalam proses kimia. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni ada termometer, skala termometer, perubahan kalor atau perpindahan panas. Kemudian ada suhu dan kalor dalam proses fisika, itu ada suhu dan pemuaian, kalor, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada suhu dan kalor dalam proses biologi. Di sini meliputi tingkah laku manusia dalam menjaga kestabilan suhu tubuh, tingkah laku hewan dalam menjaga kestabilan suhu tubuh, dan transpirasi. Nah, itu terkait materi yang akan kita bahas. Kemudian kita masuk ke subtema pertama, yakni suhu dan kalor dalam proses kimia. Di sini tadi meliputi termometer, skala termometer, dan perpindahan panas. Termometer itu apa? Termometer adalah alat untuk mengukur atau mengkuantitatifkan besaran suhu serta menyatakan seberapa tinggi rendahnya nilai suhu suatu benda. Nah, prinsip kerja termometer seperti apa? Yakni sifatnya itu termometrik. Suatu benda saat benda tersebut mengalami perubahan suhu. Jadi mendeteksi suhu dari suatu benda gitu. Terus skala termometer. Nah, dalam pengukuran skala termometer ini itu terdapat yang namanya titik tetap bawah dan titik tetap atas yang digunakan dalam menentukan skala termometer. Nah, terdapat 4 macam skala termometer, itu ada derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Derajat Celcius itu dari 0 sampai 100 derajat. Kalau Reaumur dari 0 sampai 80 derajat, sedangkan Fahrenheit dari 32 derajat sampai 212 derajat. Kemudian Kelvin 273 derajat sampai 373 derajat. Nah, itu terkait skala termometer. Kemudian kita masuk ke perpindahan panas. Nah, perpindahan panas itu biasanya identik dengan yang namanya perubahan wujud. Jadi perpindahan panas dari suatu benda, misalkan yang benda bentuknya itu padat, itu bisa menjadi cair, menjadi gas, seiring dengan perpindahan panas atau adanya perlakuan kalor, misalkan pemanasan dan lain sebagainya. Seperti itu. Terkait subtema suhu dan kalor dalam proses kimia. Kemudian ada suhu dan kalor dalam proses fisika. Nah, di sini yang dipelajari adalah suhu dan pemuaian, kemudian kalor. Yang ketiga adalah perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni suhu dan pemuaian. Suhu itu apa? Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, benda itu memiliki derajat panas masing-masing. Jadi, ketika suhu ini itu akan mengalir pada suatu benda yang memiliki derajat yang lebih tinggi ke benda yang memiliki derajat lebih rendah. Jadi mengalir dari tinggi ke rendah seperti itu. Kemudian menyebar secara meluas. Nah, kemudian ada pemuaian. Pemuaian itu apa? Pemuaian adalah perubahan benda yang dapat menjadi pertambahan luas, panjang, lebar,
volume, dan lain sebagainya ketika terkena panas, seperti itu. Nah, kemudian kalor. Kalor itu apa? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Itu namanya kalor. Nah, yang terakhir itu ada perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor itu terdapat 3 bentuk. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi itu contohnya apa kalau dalam kehidupan? Konduksi itu contohnya ketika kita memasak air, nah itu pancinya yang panas akan mengenai airnya yang panas, sehingga air itu akan ikut panas gitu. Jadi pancinya itu kan aluminium, terus terkena panas api, kemudian merambat ke airnya, sehingga airnya ikut panas. Kemudian konveksi. Konveksi kita juga bisa mencontohkan pada air yang mendidih. Itu kan air yang mendidih kan dari bawah, nanti disalurkan ke atas, terus berputar terus-menerus sehingga panasnya itu akan merata, seperti itu. Kemudian radiasi. Contoh radiasi itu apa? Contoh radiasi adalah ketika kita menyalakan lampu sehingga ruangan di sekitar lampu itu terang, seperti itu. Oke. Lanjut, yang terakhir adalah suhu dan kalor dalam proses biologi. Itu meliputi 3 topik. Yang pertama, tingkah laku manusia dalam menjaga kestabilan suhu tubuh. Itu contohnya ketika seseorang itu berolahraga, itu kan akan mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu akan menguap. Nah, proses penguapan keringat itu membutuhkan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuh kita sehingga tubuh itu memanas. Yang memanas tadi itu menjadi dingin. Nah, akhirnya kembali ke suhu normal. Kemudian, topik yang kedua itu tingkah laku hewan dalam menjaga kestabilan suhu tubuh. Contohnya penguin. Penguin itu kan memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulit. Nah, lapisan lemak ini itu untuk menjaga tubuh penguin agar tetap hangat di suhu yang dingin. Nah, makhluk hidup yang beriklim dingin atau yang berada di iklim dingin seperti beruang kutub dan lain sebagainya itu memiliki struktur tubuh yang membantu mereka menahan suhu rendah dan menghemat panas tubuh agar bisa beradaptasi. Kemudian ada transpirasi. Transpirasi itu apa? Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang, kutikula, dan lentisel. Nah, transpirasi ini tuh bisa katakan pengeluaran berupa pengeluarannya itu berupa H2O dan CO2. Jadi kayak proses pernapasan pada tumbuhan gitu. Bukan pernapasan sih, kayak metabolisme kayak pengubahan CO2 yang masuk terus diolah menjadi oksigen atau proses pembentukan oksigen, seperti itu. Sampai di sini paham ya teman-teman? Semoga bisa dipahami penjelasan yang sudah saya bawakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.